Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya tergenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Informasi selanjutnya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Keputusan ini Hal diambil menandakan setelah dampak banjir signifikan melanda dari hampir perubahan iklim di seluruh bumi. wilayah di Lapisan Kalimantan es yang menyelimuti Selatan Laut Kutub Utara mencapai titik terendah. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi sekarang kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau di pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang, dan karbon dioksida menggilas paru-paru. Saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda Allah? Kami telah membaca gempa. Kami telah disapu banjir. Kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani bubuk dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca 1000 tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi sekarang kami mulai merindukannya. Proses terjadinya banjir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses secara alamiah dan secara non-alamiah.
Kalau proses secara alamiah itu terjadi karena hujan lokal, sedangkan proses banjir secara non alamiah itu dikarenakan ulah manusia. Nah itu, marilah kita jaga lingkungan dan pelestarian hutan agar tidak terjadi banjir. Kebakaran hutan adalah fenomena alam yang sering terjadi di banyak negara tropis, termasuk negara kita, Indonesia. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah faktor alam dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hutan kita. Mengingat bahwa hutan merupakan paru-paru dunia, tentu kita sebagai makhluk hidup yang hidup di dunia wajib hukumnya menjaga lingkungan di sekitar. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas Plat Pasifik. Bencana longsor. Struktur geografis Indonesia secara tidak langsung memberikan dampak yang begitu besar. Salah satunya resiko terjadinya tanah longsor di banyak tebing. Tidak jarang kejadian tanah longsor memakan banyak korban dan kerugian berupa materi. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap bencana ini masih rendah. Hal ini dapat dilihat masih maraknya pembangunan di bawah tebing maupun di lereng-lereng gunung yang curam. Selain itu, masih banyak juga penebangan pohon secara masif dan tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya mengajak teman-teman, mari kita pelihara gunung dan lingkungan sekitar sehingga terhindar dari bencana longsor. Pemanasan global. Pemanasan global merupakan suatu kondisi di mana suhu bumi meningkat sehingga menjadi lebih panas. Pemanasan global juga biasa disebut dengan istilah global warming. Dampak buruk pemanasan global yang paling utama adalah perubahan iklim yang sangat ekstrim. Pemanasan global disebabkan oleh kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga alam semesta. Pemanasan global menjadi masalah yang serius dan bisa berdampak pada seluruh makhluk hidup di bumi jika tidak ditanggapi dengan serius. Karena sesungguhnya akibat paling fatal pemanasan global adalah kepunahan makhluk hidup termasuk manusia karena bencana alam yang sangat besar. Oleh sebab itu, marilah kita bangkitkan kesadaran diri untuk mengurangi faktor penyebab pemanasan global dan menjaga bumi. Lestarikan alam. Ayo, lestarikan alam demi Mari anak cucu hijaukan kita. hutan demi masa depan bumi kita. Bangkitlah demi masa depan negeriku, Indonesia bisa. Bangkitlah negeriku, Indonesia bisa. Ayo, lestarikan alam demi anak cucu kita. Mari, hijaukan hutan demi masa depan bumi kita. Bangkitlah negeriku, Indonesia bisa.